Ibu Lucy Meliani Murti. Apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah aku baik-baik aja. Baik-baik aja, sehat ya. Tadi disinggung tentang diet ya, dan bahasan kita di pagi hari ini tentang intermittent fasting. Nah, ini kaitannya dengan diet ya. Nah, intermittent fasting itu apa ya? Nah, sebenarnya diet intermittent fasting ini masih banyak yang belum tahu, tapi ada beberapa juga kayak influencer, artis yang udah mulai menggunakan diet ini. Biasanya diet ini itu disebut sebagai diet puasa. Metodenya ini bisa mengatur waktu mengkonsumsi makanan dengan kurun waktu tertentu. Nah, jadi dalam diet ini tuh ada 2 siklus, yaitu yang pertama ada siklus makan, yang kedua ada siklus puasa. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah diet dengan makan dan diet tanpa makan. Dengan sarapan. Dengan sarapan. Tanpa sarapan. Nah, apa bedanya intermittent fasting dengan sarapan dan tanpa sarapan? Nah, sebenarnya untuk perbedaan dari diet intermittent fasting dengan atau tanpa sarapan itu tidak ada bedanya, namun mungkin dari perbedaan dari pemilihan waktu, dari waktu nanti misalnya memilih waktu jam untuk makan, lalu juga memilih untuk jam waktu puasanya. Perbedaannya itu aja. Tapi kalau misalnya untuk perbedaan diet intermittent fasting dengan diet yang lainnya itu mungkin hanya berbeda dari, kan biasanya untuk diet yang lain itu pasti ada pembatasan dari karbohidrat, pembatasan dari protein, lalu juga ada pembatasan dari lemak. Namun untuk diet intermittent fasting ini hanya membatasi jam waktu makan. Nah, jam waktu makan ini bisa dipilih sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh orang yang akan menjalaninya diet. Misalkan aku nih milih diet mau dari ngambil jam makannya dari jam 8. Jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi. Misalnya aku ngambil yang 8 jam nih makannya. Jam waktu makannya berarti berhenti di jam 3 sore. Pokoknya di jam 8 sampai jam 3 sore itu gak makan apapun. Makan, waktu makan. Nah, nanti setelah jam 3 sore ambil waktu puasanya sampai 12 jam ke depan atau 16 jam ke depan. Jadi disesuaikan dengan pemilihan jam yang akan diambil. Gitu. Jadi waktunya dari makannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di luar jam itu? Di luar jam itu bisa sebenarnya masih mengkonsumsi makanan, namun disarankan hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak mengandung karbohidrat tinggi. Misalnya nih kayak hanya air mineral atau kopi tanpa gula. Selain itu juga teh tawar atau buah-buahan. Nah, iya, masih boleh. Bisa. Sementara kalau di jam 8 sampai jam 15 itu boleh makan tuh. Di situ makannya bebas apa diatur juga? Nah, untuk makannya karena seperti misalnya nih punya target untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau untuk menurunkan berat badan berarti otomatis memiliki target tertentu kan ya. Nah, otomatis untuk makanannya sendiri itu juga harus posisikan. Misalnya nih jangan waktunya makan nih, jangan boleh nih makan jadi apa aja. Berasa merdeka gitu ya. Iya, jadi banget. Karena di jam makan nih di jam 8 sampai jam 3 sore berarti makannya seblak dimakan, misal gehu dimakan, bala-bala dimakan, boleh nggak seperti itu? Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Jadi sebenarnya masih ada posisi-posisi atau porsi-porsi makanan normal selayaknya aja gitu. Misalnya kayak nasi, terus kalau misalnya nanti jam 12-nya nih boleh makan seblak, tapi nanti jangan seblak tambah nasi misalnya. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi jangan rasa-rasa merdeka gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini apa saja metode yang ada di intermittent fasting dan yang dianjurkan untuk masyarakat yang melakukan intermittent fasting itu apa? Nah, sebenarnya untuk metodenya itu banyak, bukan hanya beberapa. Jadi, namun dari kalangan influencer, kalangan artis itu yang terkenal ada 3. Yang pertama itu ada alternate day fasting, yaitu puasa bergantian dengan hari normal. Misalnya nih, hari Senin ngambil waktu puasa. Normal. Nah, nanti Selasanya puasa, Rabunya normal lagi, Kamisnya puasa gitu. Nah, kayak puasa Nabi Daud gitu. Nah, iya. Tapi ini puasanya
nggak puasa full kayak puasa dalam Iya, Islam, ini cuma di apa ya dikurangi ya. Iya, jadi masih boleh minum, masih boleh makan, hanya aja dikurangi. Jadi makannya cuma di jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, kalau yang mau di alternate day fasting ini, untuk hari Senin ini boleh 24 jam makan misalnya, itu boleh. Tapi di hari selanjutnya, misalnya di hari Selasa kan berarti pemilihannya itu puasa. Nah, berarti kalau pemilihannya puasa itu sebenarnya masih boleh minum. Misalnya kayak pokoknya mau minum apapun, lebih baik tanpa gula, karena kan kita misalnya punya targetnya menurunkan berat badan nih. Nah, untuk makanan yang lain itu sebenarnya boleh, misalnya nasi, kentang dan lain-lain itu masih boleh dikonsumsi, namun sebaiknya dibatasi hanya sampai dengan 25% dari kebutuhan sehari-hari gitu. Tadi kan disinggung ya, ada yang boleh makannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Selain itu ada metode yang lainnya? Ada, tentu aja ada. Nah, terus ada yang kedua tuh metode yang lainnya itu ada modified alternate day fasting. Biasanya tuh yang terkenalnya itu adalah metode 5:2. Maksudnya? Nah, maksudnya dari metode 5:2 itu kita tuh ngambil 5 hari normal untuk makan, mau makan apa aja boleh, lalu 2 hari puasa. Nah, tapi pemilihan 2 hari puasanya itu enggak 2 kali 24 jam kita nggak makan apa-apa tuh enggak. Jadi misalnya ada boleh nih pemilihan hari, misalnya mau hari Senin, Kamis kita puasa nih, kalau enggak Selasa, Jumat. Nah, sama kayak yang tadi, kalau misalnya puasa itu kan bukan berarti nggak makan apa-apa ya, kasihan badannya nanti. Nah, itu tuh boleh makan, tapi ya dibatasi tadi 25% dari kebutuhan. Sisanya dibatasi untuk minuman yang nggak berkalori, misalnya soda, yang kayak gitu-gitu dikurangin. Jadi yang di hari-hari yang 2 harinya itu dikurangin itunya, kayak minuman soda, terus seblaknya dikurangin, yang tepung-tepungnya dikurangin. Nah, dari kedua metode itu yang dirasa lebih paling berhasil lah, itu metode yang mana? Biasanya pengalamannya. Nah, untuk keberhasilan. Sebenarnya ada satu lagi nih metode yang belum sempat disebutin, yaitu time restrict feeding. Nah, karena aku juga sebenarnya alumni nih dari diet ini. Gimana tuh ceritanya? Jadi aku ngejalanin dietnya ini dari bulan awalnya dari BB berapa? Dari 60. Ya. Sekarang 53. Tuh, berarti turunnya 7 kilo ya? 7 kilo. Dalam waktu? Cuman 3 bulan. 3 bulan, wow. Gimana ceritanya? Nah, awalnya tuh aku diet dari bulan September dan berhenti di November. Sebenarnya belum mau berhenti dan masih pengen lanjut, tapi karena dulu masih jadi kayak mahasiswa yang kerjaannya cuma rebahan, nggak ada kerjaan, sedangkan sekarang kan udah mulai terjun kerja, sampai akhirnya memilih untuk membiasakan lagi, menormalkan lagi porsinya, tapi masih tetap dibatasi. Untuk dietnya sendiri, aku itu pakai yang 12/12. Jadi gimana? awalnya tuh 12 jam puasa, terus 12 jam makan. Maksudnya? Berarti kalau 12 jam berarti dari pagi ya sampai sore. Misalnya itu, nanti makan jam 6 pagi nih, sampai jam 6 sore. Nanti dari jam 6 sorenya puasa sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi baru bisa makan. Itu mah kan waktunya tidur. Iya, karena kan untuk pemula si tubuh baru memposisikan, membiasakan diri kan tubuhnya, jadi tidak terlalu memberatkan sebenarnya. Dan posisi puasa 12/12 itu hampir sama kayak puasa Ramadan kan ya. Jadi tidak terlalu memberatkan orang, apalagi masyarakat yang ingin mencoba nih diet intermittent fasting. Namun misalnya jika sudah terbiasa untuk diet tersebut, maka bisa dilanjutkan nih, dinaikkan si jam waktu puasanya. Misalnya dari tadi 12/12 jadi 10 jam makan, 14 jam puasa. Nah, berarti kan makin ini lagi, makin harus konsisten lagi, harus disiplin lagi ngejaga makannya. Jadi gitu. Tadi itu dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya, masih boleh makan? Masih boleh makan. Boleh makan apapun? Apapun. Pokoknya porsinya tidak dibatasi? Porsinya tentu dibatasi. Apalagi kan aku punya targetnya itu pengen turun berat badan. Jadi otomatis kayak membatasi asupan lemak. Terus aku juga selain diet intermittent fasting ini kan aku menggabungkan dengan diet yang meninggikan
porsi protein. Nah jadi selain aku mau menurunkan berat badan, menurunkan lemak di dalam tubuh, aku juga meningkatkan massa otot. Nah jadi meningkatkan massa ototnya itu dengan mengkonsumsi protein. Jadi aku dibanyakinnya tuh di protein. Karbonya dikurangin, lemaknya dikurangin gitu. Intinya di protein itu dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Pokoknya dari jam 5 sampai jam 6 pagi itu stop. Iya, betul. Cuma minum minum air putih. Iya, betul. Oke. Nanti makin kesini setelah jarak sekian bulan bisa diturunin lagi sampai mungkin kalau tadi jam 5 sore mungkin sampai jam 3 ya. Iya, betul. Nah, itu jalan tahap penyesuaian lah.